Oke, kita sekarang masuk sesi 2. Yang minggu kemarin kita udah belajar ada bentuk diagram, kita tentukan early start-nya dimulai dari 00, waktu ke 0, jalan maju. Terus sampai A, B, C, D, E, F, sampai finish. Nah, peristiwa perhitungan waktu mulai dari start sampai finish itu namanya forward pass. Forward. Ya. Kalau nanti pada saat kita mau ngitung lead start dan lead finish, itu dihitung mundur dari selesai menuju ke awal. Itu bukan forward, tapi backward pass. Ya, arah mundur. Itu untuk ngitung lead start dan lead finish. Kalau forward digunakan untuk menghitung early start dan early finish. Nah, sekarang apa early start, apa early finish? Early start itu adalah waktu dari sebuah aktivitas ya toh, yang bisa dimulai paling awal tanpa menubruk atau mengganggu aktivitas sebelumnya. Jadi kamu misalkan ada aktivitas A, ini aktivitas B. Sekarang kita ada aktivitas B-nya ya. B kapan bisa mulai tanpa ganggu A? Ya. Misalkan ada persyarat B bisa mulai 3 hari setelah A selesai. Nah, berarti nanti B itu paling awal bisa dilakukan 3 hari setelah A selesai. Ya. Jadi earliest waktu paling awal dari sebuah aktivitas yang bisa dilakukan tanpa mengganggu aktivitas sebelumnya. Kalau early finish adalah aktivitas, waktu dari aktivitas ya, yang harus selesai atau bisa selesai paling pagi tanpa mengganggu aktivitas sebelumnya. Ya. Jadi kan ada start, ada finish. Jadi supaya tidak ganggu sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita mau pakai asumsi analogi ya toh. Nah, ini kasih analogi yang bagus ya. Ini ya. Hitung misalkan kita mau ngitung early start-nya. Sekarang jam 8. Ya. Misalkan Anda mau ketemu teman Anda, cowok ketemu cewek misalkan aja ya. Untuk janjian. Sekarang jam 8. Untuk rambut cewek biasanya ya tuh 5 menit. Terus misalkan bikin teh 10 menit, breakfast 10 menit, jalan ke kampus mau ketemu sama dia itu 5 menit. Jam berapakah yang paling awal kamu bisa ketemu dia? Gampang tuh. 8.30. Total kamu activity-mu yang bos hair, boil itu semua kan 30. Berarti paling awal kamu bisa ketemu dia adalah 8.30. Itulah earliest start. Earliest waktu paling awal. Tanpa mengganggu aktivitas-aktivitasmu itu. Coba saya bisa, Pak. Lebih pagi, Pak. 8.25. Tapi nanti saya bosernya itu tak cepet no, Pak. Ini tak cepet no. Ya enggak, itu bukan earliest namanya. Godok teh sama makan pagi bisa digabung, Pak. Nah, ya itu kan gitu. Nah, kalau gitu-gitu sudah nanti urusannya lain.
Sudah bukan earliest, itu nanti di belakang tuh ada. Ya, di belakang ada crash program. Nanti kita belajar bagaimana nge-crash program. Memperpendek, mempersingkat. Tapi itu biasanya berjalan pada saat proyek itu sudah berjalan. Ya, kita lihat, kita pasang milestone, loh ternyata ini telat ya toh. Maka aku harus crash program. Aku harus leveling sumber daya dan sebagainya. Itu nanti di belakang. Oke ya, ini maju, ngitung earliest. Ya, yang backward, yang mundur dari finish menuju ke start, itu adalah untuk ngitung lead-nya. Lead start dan lead finish. Ya. Latest time, LS, itu adalah lead start. Gitu. Activity yang dapat start, ya, yang dapat dimulai tanpa harus menunda aktivitas proyeknya. Jadi, start kapan harus bisa saya mulai? Yang paling telat, supaya proyeknya tetap seperti sedia kala. Durasinya tidak berubah. Itu adalah lead. Untuk start ya lead start, untuk selesai ya lead finish. Berarti yang lead itu selalu dihitung dari finish-nya. Kalau early dihitung dari start-nya. Ya. Tanpa ganggu selesainya proyek. Itu adalah lead. Entah lead start, entah lead finish. Nah, ini dia kasih analogi ya tadi. Nah, kalau tadi kan basic-nya adalah basic jam saat ini. Next-nya kapan? Tapi kalau backward, ngitungnya adalah dari finish-nya. Mundur berapa? Ya. Contoh, ini. Temanmu akan datang jam 9. Ya. Anda mau tahu waktu kapan ya, untuk kamu bisa beres-beres semua sebelum temanmu datang gitu loh. Jadi cewek kan gitu misalnya itu, oh ini si cowokku mau datang gitu, mesti ngelesi ini, ngelesi itu, dandan ini, dandan itu ya tuh, pedaan dhisik dan sebagainya. Nah misalnya itu ya tadi bosnya 5 menit, nyiap noteh 10 menit, kan mesti godok air dhisik dan sebagainya ya tuh. Nah untuk breakfast 10 menit, untuk jalan ke kampus 5. Berapakah latest time Anda harus berangkat untuk ketemu cewek itu, atau untuk ketemu ceweknya, kalau cowok ya ketemu ke ceweknya, kalau cewek ya ketemu cowoknya, misalkan aja. Dia mesti siap-siap dulu. Berapakah? Jam berapa? Halo? On kan mic-nya. Jam berapa? Harus ketemu jam 9. Setengah 8. Setengah 8. Maka setengah 8 kamu harus berangkat. Itu adalah late, paling telat. Maka kamu sampai sana jam 9. Ya. Tanpa mengganggu jam 9-nya. Tanpa mengganggu jam 9. Itu adalah lead. Jadi kamu bisa bayangkan, oh gitu. Jadi kalau kita ngitung forward berdasarkan waktu start, tapi kalau kita ngitung backward berdasarkan waktu paling akhirnya. Intinya apa sih? Intinya adalah start dan finish jangan sampai berubah gitu. Oke? Nah, sekarang ini kita ngomong, yang kemarin kita ngomong slack apa sih slack itu? Kemarin kan ngomong itu waktu luang Pak, waktu senggang yang bisa ada dalam sebuah aktivitas, ya betul. Contoh ini. Sekarang jam 8. Kamu akan ketemu temanmu jam 9. Kamu mesti punya waktu berapa? Kalau kamu ada aktivitas di tengah-tengahnya itu ada 5 menit itu, 10 menit godok air, breakfast 10 menit, jalan ke kampus 5 menit. Sekarang jam 8. Nanti kamu mau ketemu jam 9.
Kamu punya aktivitas itu. Punya slack apa enggak? Punya waktu luang apa enggak? Punya, Pak. Punya. Berarti early start-nya jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ya, Oh, late finish jam piro? jam setengah 9. Late finish. 9. Bukan late start. Late finish jam 9. Oh, jam 9, jam 9. Jam 9. Nah, berarti kalau late finish-nya jam 9, late start-nya jam berapa? Setengah 9, Pak. Setengah 9. Setengah 9. Oh. Kalau kamu berangkat early start jam 8, early finish-nya jam berapa? Setengah 9. Setengah 9. 9. Nah, berarti kan kamu bisa toh masih punya waktu setengah 9 sampai jam 9. Setengah jam. Setengah jam. Itulah slack-nya. Oh. Ya. Waktu luangnya gitu berarti ya. Jadi slack itu atau float itu adalah waktu luang. Dihitung dari mana? Ya kamu bisa ngurangi antara late start tak kurangi early start. Atau kamu bisa ngitung late finish tak kurangi early finish. Gitu ya. Nah, itulah slack. Berarti artinya apa sih? Artinya kamu kalau kamu bangun jam 8, kamu ketemu jam 9. Kamu masih punya waktu senggang setengah jam. Nah, tapi kalau kamu bangunnya 8.30, berarti early start-nya sudah 8.30 toh? Iya. Nyampe-nya early finish jam 9. Kalau dihitung mundur, late finish-nya jam 9, early start-nya 8.30. Jadi kamu tidak punya slack. Kamu tidak punya waktu luang. Kamu tidak punya float. Kalau kamu bangunnya 8.30. Kalau kamu bangunnya 8.35. Kalau kamu bangunnya 8.35, aktivitas ini berjalan seperti ini, maka apa akibatnya? Telat 5 menit. Durasinya tertunda. Durasinya akan ketambahan 5 menit. Tahu ya? Itulah early start, early finish, early start, late finish. Kok mau nanya? Ya. Kalau misal yang telat setengah jam tadi itu nggak bisa dihitung slack ya, Pak ya? Yang telat? Yang misal tadi bangunnya setengah 9. Nah, antara jam 8 sampai setengah 9 itu nggak bisa dikatakan slack. Oh, atau bukan. Slack itu waktu luangnya. Jadi slack itu adalah early finish tak kurangi early start. Ada waktu apa enggak? Atau late finish dikurangi early finish. Ada waktu apa enggak? Kalau enggak ada ya sudah enggak bisa. Ya, kalau itu ada beda berarti ada slack. Oke, Pak. Nah, ini contoh yang kemarin itu. Ya, nanti coba kamu gambar menggunakan AOA. Ya, kamu sekarang screen capture ini kamu foto pakai handphonemu. Ya. Coba kamu gambar secara AOA. Activity on arc dan activity on node. Ya, ada WBS bentuknya seperti ini. Kamu sekarang gunakan handphonemu, foto ini. Nanti sebentar lagi sesi ketiga, kamu tak suruh ngitung, tak suruh lihat, gitu, berapakah duration-nya, manakah critical path-nya, dalam bentuk dua gambar. Satunya activity on arc, satunya activity on node. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti kalau kamu lihat buku, kamu udah langsung tahu, oh ini activity on arc, cara ngitung, cara lihatnya seperti ini. Oh ini activity on node, kayak gini. Ya. Terus kamu bisa menerapkan early start, early finish, late start, late finish-nya. Bisa? Nah, nanti jadinya kira-kira ini apa? Activity on apa ini? Halo? Node. Node, Pak. Ini activity on node karena aktivitas ABCD-nya ada pada node-nya. Ya. Ini nanti kalau ngitung late start, late finish, waktu backward-nya, waktu mundurnya, ngitung late start, late finish-nya bagaimana. Nanti kita terapkan.
Apakah punyamu betul-betul jadi seperti ini? Berapakah durasinya nanti? Ya. Terus kemudian, di manakah ada slack-slacknya? Aktivitas mana yang punya slack atau punya float? Yang masih punya senggang yang mana? Yang masih punya spelling spasi yang mana? Berarti nanti yang tidak punya spasi, itulah critical path-nya. Yang punya spasi, bukan critical path. Nggak dilewati critical path. Jadi critical path itu akan melewati aktivitas-aktivitas yang slack-nya 0. Nanti kita lihat di mana itu. Ya, coba kamu buat. Ini ngitung total slack-nya. Berarti nanti aktivitas semua dari awal sampai akhir itu jumlah slack-nya berapa sih? Untuk aktivitas ini berapa, aktivitas ini berapa. Tapi ada aktivitas yang tidak punya slack. Ya, itu untuk ngitung totalnya. Jadi artinya maksimum delay. Ya, maksimum time yang bisa digunakan tanpa menunda proyek itu. Tanpa sampai proyek itu mundur. Itu adalah total slack-nya. Oke. Nah, ini sambil hitungan aja. Nanti kalau dipakai rumus gini kamu bingung. Lebih baik langsung diterapkan, langsung dihitung. Ya toh. Nanti baru dimasukkan ke Microsoft Project. Kita bandingkan hasilnya. Nah, ini nanti ketemu mana yang critical path. Ya. Mana yang slack-nya 0. Ya. Critical path itu adalah path. Path itu adalah jalur. Ya. Di mana slack-nya 0. Tidak punya waktu senggang. Aktivitas-aktivitas yang ada pada path itu adalah aktivitas yang kritis. Algoritmanya nanti kamu yang saya jelaskan tadi itu. Ya. Dan harus diselesaikan pada saat yang tepat. On time. Tidak boleh telat. Baik start-nya maupun finish-nya. Start-nya nggak telat, Pak. Tapi durasinya nambah. Ya podo ae nanti berarti finish-nya telat. Itu akan menambah umur proyek. Jadi critical path tidak boleh terlambat. Start tidak boleh terlambat, berhenti finish-nya. Berarti sama kayak apa yang predecessor itu kan, Pak? Apa itu? Yang ini critical path kan predecessor kan harus task sebelumnya selesai baru task selanjutnya. Iya, nanti dependensi saya jelaskan nanti. Setelah ini ada dependensi. Oh ya ya. Nah, ini nanti mana critical path-nya? Nah, menurut sini critical path-nya itu adalah mulai start CEG, ya CEG dari mulai start sampai finish. Karena di sanalah slack-slacknya itu 0. Yang lainnya masih ada ya. Nanti kamu buktikan sendiri tadi itu. Ya, nanti kamu lihat apakah betul punya itu. Ini hanya untuk menentukan kadar berapa kritis, enggak usah sih lah. Berapa persen sekritisnya tuh. Enggak usah. Nah, CEG pasti 100% kritis. Karena itu critical path. Makanya namanya critical path. Tidak boleh telat, tidak boleh apa. Tapi yang lain ada. Oh, critical path yang untuk B dan G itu 40%. Ya, dihitung dari mana? Ya, dihitung dari slack-nya itu aja. Terhadap durasinya dia. Berapa persen dia. Ya. Oke. Sekarang saya masuk ke dependensi. Ya. Dependensi itu adalah ketergantungan. Ada macam-macam. Tadi kan kita selalu A selesai baru jalankan B loh. Ya enggak apa-apa. Ya. Itu adalah salah satu dependensi. Namanya itu adalah finish to start
Gambar yang paling atas. B tidak akan bisa berjalan kalau A belum selesai. Itu dependensinya adalah finish to start, FS. Nanti di Microsoft Project kamu juga bisa pilih itu. Finish to start. Secara default semua finish to start. Jadi kalau kamu tidak definisi apa-apa, dia itu adalah finish to start. Jadi A akan selesai, B baru bisa berjalan. Atau B baru boleh berjalan kalau A selesai. Ya, itu finish to start. Dependensi kedua, start to start. Start to start itu apa, Pak? Startnya harus bareng. Ya, misalkan aja kalau dalam apa proyek bangunan gitu. Kalau kamu mau ngecor, itu waktunya harus sama startnya dengan cor-coran itu selesai. Datang, dua cor-corannya itu. Ya sekarang ya, bikin ya. Oke, sini bikin, cor-coran, hasilnya langsung masuk. Itu startnya harus sama. Makanya waktu kalau proyek-proyek itu yang ada molen apa itu ya, itu bareng kabeh itu. Nggak bisa ditunda. Itu adalah start to start. B bisa start kalau A juga start. Gitu. Itu loh contohnya gitu. Itu adalah dependensi start to start. Satunya dependensi finish to finish. Apa? Berarti kalau B selesai, A juga harus selesai. Selesainya harus bareng. Kalau yang tadi nomor 2 itu startnya harus bareng. Kalau ini selesainya yang harus bareng. Kalau saya selesai, kamu juga harus selesai. Contohnya, kalau misalkan ini ada, dia kasih contoh itu adalah, kalau orang elektro itu perkabelan, gitu, pada saat kamu jumper kabel itu sama ngetes elektrikalnya, tegangannya, ampernya, dan sebagainya. Itu proyek itu dikatakan selesai kalau dua-duanya itu selesai bareng. Jadi wiring harus selesai, maka inspect juga harus selesai. Nah, itu adalah finish to finish. Yang terakhir adalah start to finish. Tapi ini paling jarang. B tidak bisa berhenti atau B tidak bisa selesai kalau A belum start. Jadi berhentinya dia tergantung dari startnya suksesor saya. Ayo kecepatan mari, kan gak mari-mari itu kan sedang start ya, kan itu saya enggak selesai loh. Apa contohnya kayak gitu misalnya? Ada apa enggak? Jadi kita akan kerja terus. Kalau sana nggak start. Begitu sana start, saya selesai. Gitu. Ya, itu adalah start to finish. Tapi jarang. Yang banyak tuh yang pertama, paling banyak. Terus yang kedua terbanyak itu yang start to start. Finish to finish saya jarang kok. Itu dependensi. Nah, nanti ada lag. Lag itu, tadi kan, ini kan lag-nya 0. B akan start kalau A selesai dengan lag 0. Lag itu keterlambatan. Apa? Tapi kalau lag-nya itu 3, misalkan ada lag 3, B akan start kalau A selesai plus 3 satuan waktu. Entah pakai hari, entah pakai minggu. Sembarang. Ya. Kalau satuannya hari ya, berarti B akan start kalau A selesai 3 hari kemudian B bisa jalan. Kalau lag-nya negatif, misalkan aja finish to start minus 3. Kamu di Microsoft Project-nya gitu. Finish to start tapi minus 3. Kalau minus 3 artinya apa? Sebelum A selesai, 3 hari sebelumnya B akan jalan. Itu kalau lag-nya
negatif. Kalau lag-nya positif, A selesai, 3 hari kemudian B jalan. Itu ditunjukkan dengan Fs plus 3. Biasanya Fs plus 0 secara default. Kalau min berarti lebih maju. Ya, nanti Anda bisa cek di Microsoft Project. Sini rasanya tidak ada. Ini ngomong lain, nanti ngomong ini minggu depan aja. Ya, oke. Jadi sekarang critical path yang minggu lalu sudah saya berikan, tapi dalam bentuk yang overall, yang pokoknya kamu, oh itu critical path seperti itu, GPM seperti itu, ya, dan log diagram seperti itu. Nah sekarang lebih detail lagi. Oke, ini saya stop dulu. Setelah ini kita tanya jawab. Yang soal tadi yang saya kasihkan itu coba Anda buat versi AOA dan versi AON. Oke ya, terima kasih.